datang di Mangolosi YouTube channel. Mangolosi YouTube channel adalah akun YouTube Batak yang berisi informasi edukasi tentang adat dan kebudayaan kita sebagai orang Batak. Di sini kita akan belajar bersama pokoknya, jadi bukan untuk menggurui gitu. Yes, dan pokoknya kita akan bahas segala hal yang berkaitan dengan Batak Batak Toba. Toba. Jadi di episode kali ini kita akan ngebahas tentang mangain. Jadi apa sih Kak mangain itu? Nah, jadi mangain ini adalah prosesi pengangkatan anak dalam budaya Batak Toba. Jadi, dimana kalau misalnya nih ada sepasang suami istri atau sepasang keluarga yang tidak memiliki anak dan pengen angkat anak, terus anaknya tuh pengen dikasih marga gitu, laluilah proses mangain ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen jadi orang Batak, bisa loh request kayak misalnya kalau ada deket sama orang tua Batak yang memang mau memberikan marga, bisa menjalani prosesi ini atau upacara ini gitu, upacara pemberian marga lah gitu. Nah, tapi upacara ini bukan berarti seperti kayak jual beli marga gitu benar. loh. Jadi memang ini boleh disandangkan ke orang lain dengan niat ketulusan hati gitu ya. Jadi bukan hanya karena alasan tertentu aja nih, misalnya apalagi sekarang kalau mangain tuh paling identik dengan pernikahan ya Kak. Betul Jadi sekali. seseorang yang bukan orang Batak mau menikahi atau menikah dengan orang Batak Dan wajib ingin- diberikan marga dulu kan. Dan ingin menikahnya tuh pakai Adat adat Batak, Dagok ya, yang adat benar-benar Dagok. Dagok sepenuhnya gitu ya. Harus melewati prosesi ini gitu. Betul, harus melalui prosesi mangain agar punya marga lah istilahnya, agar jadi resmi jadi orang Batak gitu. Benar. Nah, jika yang diangkat adalah anak laki-laki, Oh, iya. maka nama tradisinya adalah mangain anak. Tapi Dan kalau yang diangkat adalah anak perempuan, namanya mangain boru. Nah, di dalam kan tadi kita udah tahu lah ya kalau tradisi pengangkatan anak ini namanya mangain. Nah, kalau dalam mangain sendiri karena memang sangat identik dengan upacara pernikahan terkhusus bagi yang bukan orang Batak, itu jadi gambarannya adalah kalau misalnya mangain anak itu yang mengangkat adalah dari pihak amang boru atau keluarga adik perempuan dari bapak calon istri. Sebenarnya jadi kayak biar dia dianggap paribannya gitu ya. Yes, betul. Hmm. Jadi misalnya kamu nih bukan Batak, calon istrimu tuh orang Batak. Terus kamu tanya aja ke dia, amang borumu Marga apa, gitu. Salah satu lah mungkin ya, karena amang boru bisa banyak ya, Ya, gitu. bisa nggak kita ketemu sama salah satu dari mereka dan mana yang mau ngangkat aku jadi anak gitu. Jadi nanti contohnya aku ini jadi dianggap sebagai anak gitu. Misalnya aku ini bukan orang Batak tapi pengen pengen menikah. dikasih marga purba. Jadi aku ini sebagai keturunan purba juga dan anak dari si amang borunya calon istri ini seperti Ya, itu. begitu. Dan sebaliknya juga jika mangain boru yang mengangkat adalah pihak dari tulang. Jadi sama prinsipnya ya biar dianggap jadi kayak pariban lah gitu ya. gitu ya. Jadi kalau misalnya pihak dari tulang itu kan keluarga dari saudara laki-laki ibu. Jadi misalnya dikasih marga mama juga kayak gitulah. Ya, jadi misalnya aku bukan Batak, terus aku mau menikah dengan seorang yang emang orang Batak gitu ya. Nah, aku tinggal tanya kayak mama Mama kamu boru boru apa?" apa gitu. Jadi aku bisa dapet marga yang sama dengan mamahnya, yaitu yang diminta dari pihak tulang gitu. Benar banget. Nah, dengan demikian pernikahan secara adat Batak tidak akan melanggar partuturan dan aman juga tuh dari larangan menikah antar marga. Jadi dulu-dulunya tuh pada awalnya mangain ini tuh dilakukan bagi orang Batak yang tidak memiliki atau tidak dikaruniai anak laki-laki, karena kan memang garis keturunannya tuh dari laki-laki gitu ya, patrilineal gitu, jadi patriarki. Nah, karena nggak punya anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan, jadi bolehlah angkat anak, gitu. Mangain anak gitu ya? anak supaya marga ini ada penerusnya gitu, sehingga yang paling sering dilakukan memang mangain anak gitu pada dulunya ya. Kalau sekarang ya mungkin Mangain boru seimbang juga lah gitu. ya, mangain anak sama mangain boru karena ada keperluan untuk prosesi pernikahan. Siapa saja sih yang harus atau menghadiri proses untuk mangain ini gitu, yang menyaksikan seperti itu. Jadi ada beberapa, yang pertama itu tulang dan seluruh hula-hula dari orang tua yang mangain. Yang kedua, dongan tubuh pihak semarga dan orang tua laki-laki yang mangain. Boru, yakni pihak saudara perempuan dari orang tua laki-laki yang mangain. Dan yang terakhir itu dongan sahuta atau raja huta, kerabat, para tetangga, dan yang dituakan dalam lingkungan di mana orang tua yang mangain tinggal. Nah, kayak tadi yang aku bilang, mangain itu tuh bukan proses jual beli marga. Jadi memang harus dilakukan dengan niat ketulusan hati. Dan memang dalam suku adat Batak ini proses tersebut juga dilakukan dalam rangkaian acara yang juga cukup kompleks gitu. Dan ini tuh nggak asal-asalan gitu. Jadi memang kita menganggap pihak yang memberikan marga ke kita, kalau kita bukan Batak, itu benar-benar kayak orang tua gitu loh. Benar-benar jadi kayak orang tua kita gitu. Oh iya, kita mau tahu dong prosesi mangain tuh kayak apa, tahapan-tahapan atau rangkaian acaranya. Yang pertama itu namanya marmeme anak atau boru. Jadi di mana orang tua yang mangain
menyuapi anak yang akan diangkat dengan nasi, deke atau ikan mas, dan air si tio-tio atau air putih. Jadi dia disuapi dulu nih seperti itu. Oh, gitu, disuapin makanan ya. Yang kedua adalah prosesnya namanya pasahat ulos dan parbué gabe, di mana calon orang tua atau pihak yang akan menjadi orang tua itu menyampaikan ulos atau mengulosi dan meletakkan beras pirni tondi sebagai simbolis dalam proses mangain atau pengangkatan anak ini gitu. Jadi proses yang ketiga itu pasahat deke dohot ulos. Jadi menyampaikan deke atau ikan mas dan ulos dari pihak hula-hula dan memberi ucapan doa diberikan oleh pihak hula-hula. Yang keempat adalah marsi panganan, yaitu makan bersama. Dan yang kelima namanya pasahat upa panggabei, yaitu menyampaikan piso-piso atau uang dari dongan tubuh, boru bere, dan dongan sahuta. Ya. Kemudian ada pasahat piso-piso, yaitu menyampaikan uang kepada tulang dan hula-hula beserta seluruh pihaknya. Dilanjut dengan marhata gabe horas, yaitu menyampaikan ucapan doa dan nasihat dari pihak tulang dan hula-hula. Oke. Kemudian ada mangapu hasuluton, yaitu mengucapkan terima kasih kepada pihak tulang dan hula-hula serta dongan sahuta yang sudah hadir pada acara tersebut. Dan yang terakhir pasahat tangiang, yakni doa bersama sebagai penutup acara yang dipimpin oleh tulang. Jadi ya cukup banyak ya kayak, dan kompleks juga ya. Ya, jadi cukup banyak rangkaian acaranya, walaupun mungkin ya bisa dibikin simple sih maksudnya, tapi yang jelas rangkaian ini semuanya terpenuhi gitu untuk menjadi orang Batak lah gitu secara resmi gitu. Nah, dan aku punya cerita Kak tentang mangain ini. Kebetulan ada poin penting sih yang menurutku harus ditekenin. Oke. Jadi di saat prosesi mangain ini, kebetulan opungku mau jadi bapak nih, ceritanya kan jadi bapak angkat gitu kan. Jadi seorang anak mau diberi marga purba seperti itu. Oh, okay. Nah, tapi ada satu poin penting yang selalu kuingat tuh, jadi proses mangain ini seperti persidangan sebenarnya. Jadi dianggapnya seperti ini. Jangan sampai kamu itu dikasih marga purba cuman gara-gara mau menikah gitu. Apapun yang terjadi dengan pernikahanmu, kamu tuh akan tetap jadi marga purba. Dan si calon yang akan dikasih marga ini harus menyetujui itu. Oh, jadi istilahnya ditanya keseriusannya iya, dulu apakah gitu dia benar-benar ya? gitu. Dan jika dia udah dikasih marga purba, apakah dia akan ikut dengan adat kebudayaan kita sebagai orang Batak? Dia harus ikut perkumpulan yang ada purba di tempat dia tinggal seperti itu. Jadi emang sangat tanggung jawabnya juga besar ya. sangat besar. Tuh. Dan karena satu dan lain hal pernikahan ini tidak terjadi. Oh, tapi sudah diberi marga purba. Marga purba. Dan si anak ini ya tetap memakai marga purba nih namanya. Yang sebelumnya dia tidak punya nama belakang, dia pakai nama belakang purba karena itu sebagai perjanjian atau udah jadi tanggung jawab dia di sebagai AIN, dia mengikuti acara mangain itu resmi jadi orang Batak gitu. Resmi marga purba gitu ya. Jadi nggak boleh malu-maluin tuh. Benar banget. Jadi emang acara yang kompleks itu dibuat bukan untuk main-main gitu. Orang Batak tuh tidak ingin seseorang dikasih marga, malah cuman hal-hal ya cuman mau nikah, habis itu apa yang terjadi dengan pernikahan, proses mangain ini jadi tidak dihargai. Orang Batak tuh tidak ingin seperti itu kan. Iya. Jadi benar-benar harus serius gitu ya, dan memang benar benar-benar dari keinginan atau ketulusan hati untuk menerima, benar-benar menjalankan adat dan peran dan posisi sebagai orang Batak resmi gitu. Dan tidak cuma itu, bukan sebagai orang Bataknya juga, kan dianggapnya sebagai anak angkat ya. Ya, sebagai anak angkat. Dan dia juga punya tanggung jawab gitu untuk orang tua angkatnya ya. orang tua angkatnya seperti itu. Jadi ya tanggung jawabnya besar banget sih. Ya, untuk mendapatkan marga ini ya, gitu. Karena jadinya nggak cuma punya ayah ibu, tapi juga punya ayah ibu angkat dan emang inang simatua gitu ya, mertua gitu ya. Jadi punya 3 ayah ibunya. Ya seperti itulah proses mangain yang kita pelajari dan mungkin yang pernah kulihat sendiri. Buat teman-teman yang orang Batak atau yang bukan orang Batak yang mau menikah orang Batak tuh mungkin bisa ngambil pelajarannya dari sini, bahwa mangain tuh bukan proses yang gampang atau hanya sekedar dikasih marga udah gitu, tapi tanggung jawabnya sebagai orang Batak, sebagai anak angkat harus tetap dilakukan seperti itu. Dan ini tanggung jawab seumur hidup ya tentunya benar. ya. Oke, kalau gitu sekian cerita-cerita atau sharing-sharing kita mengenai mangain. Semoga bermanfaat, kalian dapat mengambil hikmahnya, mempelajari sesuatu juga ya dari apa yang kita sharingkan di video kali ini. Dan kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda tentang mangain, boleh sharing di kolom komentar biar kita bisa baca, bisa pahami juga, biar kita lebih banyak belajar bareng gitu lah. Yes, betul banget. Kalau gitu kita pamit undur diri dari video kali ini. See you in our next video. Mangat Godang, bye-bye!